Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya dari kelas 4C. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, saya akan mencoba mempresentasikan analisis laporan keuangan dari perusahaan PT SLG Global Tbk. Berikut profil perusahaannya. Perseroan ini didirikan pada tanggal 14 April 1980 dengan nama awal PT Sumalindo Lestari Jaya. Sesuai anggaran dasar secara garis besar, perseroan berusaha di bidang kehutanan, perindustrian, dan bidang pertambangan. Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 18 Desember 2012, Perseroan berganti nama menjadi PT SLG Global Tbk dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tertuang dalam Surat Keputusan Nomor AHU 25591 AH 0102 tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013. Berikut adalah hasil analisis yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari current rasio yang rumusnya itu aktif lancar dibagi hutang lancar. Berikutnya ada aset rasio, rumusnya aktif lancar dikurangi persediaan lalu dibagi hutang lancar. Selanjutnya kas rasio yaitu kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada working capital to total asset ratio, ya rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio leverage, terdiri dari total debt to total asset ratio, yang mana rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva. Selanjutnya total debt to total equity ratio, yang rumusnya total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya long term debt to total equity ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Selanjutnya time interest earned ratio, yang dimana rumusnya itu earning before interest tax atau laba sebelum pajak dibagi bunga hutang jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas, terdiri dari total asset turnover, yang mana rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Lalu receivable turnover, yang mana rumusnya adalah penjualan dibagi piutang. Selanjutnya average collection inventory, yang mana piutang dikali dengan 360 lalu dibagi penjualan. Selanjutnya ada inventory turnover, di mana harga pokok persediaan dibagi persediaan. Lalu ada average days inventory, di mana persediaan dikali dengan 360 hari dalam setahun, lalu dibagi harga pokok persediaan. Selanjutnya ada working capital turnover, yang mana rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Rasio selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yang terdiri dari gross profit margin, yang rumusnya laba kotor dibagi penjualan, profit margin, yang rumusnya adalah laba sebelum pajak dikali 100% dibagi penjualan. Lalu ada net profit margin, di mana rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan lalu dikali 100%. Selanjutnya ada operating income ratio, yang rumusnya penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya, lalu dibagi dengan penjualan. Selanjutnya return of asset, rumusnya laba sebelum pajak dibagi total aktiva dibagi 100%. Lalu return of equity, rumusnya laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%.
Yang terakhir, return of investment. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk rasio perbandingannya sebagai berikut. Dibandingkan dengan rasio industri yang sudah dihitung sebelumnya dengan perusahaan kelompok. Maka dihasilkan grafik sebagai berikut. Analisis selanjutnya adalah analisis common size. Pada analisis common size, yang pertama adalah analisis common size neraca. Cara menghitungnya adalah membagi jumlah aset untuk komponen aset. Seperti kas dan bank dibagi dengan jumlah aset. Sedangkan untuk komponen liabilitas dan ekuitas dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, analisis common size untuk laporan laba rugi, di mana cara perhitungannya adalah dibagi dengan pendapatan untuk seluruh akun pada laporan laba rugi. Selanjutnya, analisis DuPont. Untuk analisis DuPont, hanya memindahkan dari hasil perhitungan sebelumnya, seperti penjualan, HPP, biaya operasi, pajak, aset lancar, dan aset dan utang. Semuanya ada pada dalam laporan keuangan. Untuk net profit, margin, asset turnover, ROI itu ada di analisis rasio. Untuk equity multiplier, cara menghitungnya adalah dengan membagi total ekuitas dan liabilitas dibagi dengan total aset. Untuk ROE, dicari dengan menghitung laba sebelum pajak dibagi dengan modal. Semuanya dihitung sampai tahun 2020. Selanjutnya analisis tren. Analisis tren, cara menghitungnya adalah membandingkan dari tahun ke tahun dan 2016 sebagai tahun dasar. Rumusnya dengan tahun 2017 dibagi dengan 2016 sampai dengan tahun 2020. Ini untuk neraca. Begitupun dengan laba rugi. Ini adalah ringkasannya sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Begitupun dengan laporan laba rugi. Seperti ini grafiknya. Analisis selanjutnya adalah analisis cross section. Analisis cross section yang dibutuhkan dalam analisis cross section adalah rata-rata saham yang beredar dan total ekuitas. Lalu nilai buku dihasilkan dengan membagi saham yang beredar dengan total ekuitas. Lalu return of asset itu sudah dihitung tadi dalam analisis rasio.
Berikut adalah tampilan dari analisis dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan dihitung juga rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, dan juga mediannya. Selanjutnya analisis time series. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan ROI industri dan ROI perusahaan. ROI industri sendiri sudah dihitung pada ROI industri gabungan. Maka dihasilkan grafik seperti ini. Lalu analisis trennya. Kita memasukkan penjualan dari laporan laba rugi, lalu kode tahun, lalu YX yaitu mengkali penjualan dengan dikalikan kode tahun, lalu X kuadrat, kode tahunnya dikuadratkan. Untuk mencari persamaannya yaitu mencari jumlah Y dibagi N. Jumlah Y itu jumlah penjualan dibagi dengan N yaitu 5 tahun. Lalu dicari juga jumlah YX dibagi X kuadrat. Hasilnya seperti ini. Dan menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan 70.386.912 ditambah minus 4.238.404 X. Dan dihasilkan grafik seperti ini. Data Y ini merupakan data Y, sedangkan yang abu ini merupakan data penjualan. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mulya Utami dari kelas akuntansi 4C, mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari perusahaan Aneka Gas Industri. Berikut ini merupakan profil dari PT Aneka Gas Industri. PT Aneka Gas Industri (TBK) merupakan perusahaan industri gas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1916. Bisnis utama AGI memasuk gas industri yaitu gas udara yang berupa oksigen, nitrogen, dan argon, serta gas sintetis, gas bahan bakar, gas langka, gas sterilisasi, gas pendingin, dan gas elektronik. AGI juga memasok gas campuran khusus dan medis beserta perlengkapan dan pemasangan gratis. Produk AGI memiliki segudang aplikasi dan melayani berbagai industri, termasuk medis, metalurgi, energi, infrastruktur, dan lain-lain. PT Aneka Gas Industri dengan kode saham AGI merupakan perusahaan gas industri pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan distribusi terluas yang tersebar dengan strategis di berbagai penjuru wilayah di tanah air. AGI memproduksi, memasarkan, dan menjual berbagai macam gas industri, baik gas padat, termasuk juga gas maupun cair yang bermanfaat untuk berbagai industri, termasuk kesehatan, infrastruktur, manufaktur, dan banyak lainnya. Selain gas industri, AGI juga menyediakan jasa dan peralatan untuk mendukung layanan produk gas yang kami berikan untuk pelanggan. Berikut ini merupakan analisis laporan keuangan dari PT Aneka Gas Industri. Ada analisis rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Di dalamnya terdapat rasio yang didapat melalui total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada asistensi rasio yang diperoleh melalui aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada cash rasio yang diperoleh melalui kas ditambah surat berharga dan dibagi dengan hutang lancar. Ada working capital to asset rasio yang diperoleh dari
lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan total aktiva. Kemudian ada rasio leverage. Di sini terdapat total debt to total asset ratio yang diperoleh melalui total hutang dibagi dengan total aktiva. Kemudian ada total debt to total equity ratio yang diperoleh melalui total hutang dibagi dengan ekuitas. Ada long term debt to total equity ratio yang diperoleh melalui hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Kemudian ada time interest earned ratio yang diperoleh melalui EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Kemudian ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover yang diperoleh melalui penjualan dibagi dengan total aktiva. Kemudian ada receivable turnover yang diperoleh melalui penjualan dibagi dengan piutang. Ada average collection inventory yang diperoleh melalui perhitungan piutang dibagi penjualan dikali dengan 360. Ada inventory turnover dengan rumus perhitungan harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Ada average days inventory yang diperoleh dengan persediaan dikali dengan 360 dan dibagi dengan harga pokok persediaan. Ada working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kemudian ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin yang diperoleh melalui laba kotor dibagi dengan penjualan. Ada profit margin yang diperoleh dengan EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada net profit margin dengan perhitungan EAT dikali 100% dibagi penjualan. Kemudian ada operating income ratio yang diperoleh melalui penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya, dan dibagi dengan penjualan. Kemudian ada return of asset, yaitu dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada return on equity dengan rumus EBIT bagi modal sendiri dikali 100%. Ada return on investment dengan rumus dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada rasio perbandingan. Di sini disajikan rasio likuiditas dari PT Aneka Gas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang pertama tadi ada current ratio ya. Kemudian ada quick ratio, kemudian ada rasio perbandingan, ada rasio leverage, yaitu total debt to total asset ratio, kemudian total debt to total equity ratio. Kemudian pada rasio equity yaitu ada total asset turnover, kemudian receivable turnover, dan rasio perbandingan ada rasio profitabilitas yaitu ada gross profit margin, kemudian ada return of equity, dan disajikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sehingga menghasilkan grafik pada gambar di sampingnya. Kemudian selanjutnya ada analisis rasio common size. Yang pertama analisis neraca. Cara menghitungnya adalah membagi jumlah aset untuk komponen aset, sedangkan untuk komponen liabilitas dan ekuitas dibagi oleh jumlah liabilitas dan ekuitas. Yang kedua ada analisis common size laba rugi. Nah, ada laba rugi, cara menghitungnya yaitu dengan menjadikan total pendapatan sebagai pembagi. Semua akun yang ada pada laba rugi dibagi oleh pendapatan. Kemudian ada analisis tren. Pada analisis tren ini, cara menghitungnya adalah membandingkan dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hanya saja yang menjadi pembagi yaitu tahun 2016, dikarenakan tahun ini merupakan tahun dasar. Kemudian ada analisis DuPont. Untuk analisis DuPont ini hanya memindahkan dari hasil perhitungan sebelumnya yang tersedia di dalam neraca dan laba rugi serta analisis rasio. Untuk equity multiplier sendiri dicari dengan cara membagi jumlah aset dibagi dengan jumlah ekuitas. Untuk ROE-nya dicari dengan menghitung IT dibagi dengan modal
dibagi dengan modal. Kemudian ada analisis cross section. Dalam analisis ini dibutuhkan data saham yang beredar, total ekuitas dan nilai buku yang dicari dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Kemudian selanjutnya ROA di sini yang sudah dihitung sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan dari analisisnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Lalu ada analisis time series. Analisis ini dihitung dengan cara mencari ROA industri terlebih dahulu yang sudah dihitung melalui perhitungan gabungan ketiga perusahaan kelompok dan menghasilkan grafik seperti ini. Kemudian analisis trennya kita memasukkan penjualan yang terdiri dan tersedia dalam laporan keuangan berikut juga dengan kode tahunnya. Lalu penjualan dikali dengan kode X. Kemudian X kuadrat tinggal dikuadratkan. Untuk mencari persamaan trennya yaitu dengan jumlah Y dibagi dengan N. N di sini merupakan jumlah tahun. Lalu jumlah YX dibagi dengan X kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan tren Y sama dengan sama dengan 1.990.21 ditambah dengan 143.929X. Sehingga diperoleh grafik analisis tren penjualan sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari gabungan ketiga perusahaan yang sudah tadi dijelaskan oleh saya dan dua rekan saya. Jadi yang pertama itu untuk analisis rasio bisa kita lihat di sini sama dengan yang tadi, yaitu ada rasio likuiditas. Dari rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio, asset test ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Kemudian ada rasio leverage. Nah, di sini bisa dilihat oleh penonton semuanya. Ada rasio aktivitas, juga ada rasio profitabilitas. Nah, dari hasil perhitungan gabungan ketiga perusahaan dapat dilihat di sini ada rasio perbandingan untuk gabungan untuk ketiga perusahaan PT Semen Indonesia, PT Aneka Gas dan PT SLJ Global dari tahun 2016 dan 2016 sampai 2020 itu bisa kita lihat sama-sama dan menghasilkan grafik seperti pada layar yang ditampilkan. Berikutnya itu ada analisis common size. Untuk analisis common size yang pertama yaitu ada analisis neraca. Di mana untuk analisis neraca yaitu cara menghitungnya membagi jumlah aset untuk komponen aset, sedangkan untuk komponen liabilitas dan ekuitas dibagi oleh jumlah liabilitas dan ekuitas. Bisa kita lihat bersama untuk analisis neraca. Ini perusahaan gabungan ketiga perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada analisis common size laba rugi. Untuk common size laba rugi itu cara menghitungnya yaitu dengan menjadikan total pendapatan sebagai pembagi akun yang ada pada laba rugi dibagi oleh pendapatan. Nah, ini analisis laba rugi dari tahun 2016 sampai 2020 untuk ketiga perusahaan yang tadi dijelaskan. Sehingga dapat dihasilkan
angka seperti yang ditampilkan. Selanjutnya itu ada analisis DuPont. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama untuk analisis DuPont tahun 2016 sampai tahun 2020. Di mana untuk equity multiplier-nya itu 1,45, ROI 10,25, dan ROE-nya 583,40%. Itu untuk 2016. Untuk 2017 didapatkan ROE 0,35%. Kemudian untuk 2018 itu didapatkan ROE sebesar 150,42%. Dan selanjutnya itu ada analisis tren. Untuk analisis tren itu dalam analisis tren ini cara menghitungnya adalah membandingkan dari tahun ke tahun. Hanya saja yang menjadi pembagi yaitu tahun 2016 dikarenakan tahun tersebut menjadi tahun dasar. Ini merupakan tampilan dari analisis tren. Bisa kita lihat sama-sama dari yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya itu ada analisis cross section. Untuk analisis cross section, dalam analisis ini dibutuhkan data saham yang beredar, total ekuitas dan nilai buku disari dengan ekuitas dibagi saham yang beredar. Kemudian selanjutnya ROA yang sudah dihitung sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari analisisnya dari tahun 2016 sampai 2020. Bisa kita lihat bersama. Ini dari ketiga perusahaan yang sudah dihitung, perhitungannya dari 2016 hingga 2020. Kemudian yang selanjutnya itu ada analisis time series. Untuk analisis ini dihitung dengan cara mencari ROA industri terdahulu yang sudah dihitung melalui perhitungan gabungan ketiga perusahaan dan menghasilkan grafik sebagai berikut. Ini untuk gabungan 3 perusahaan perhitungannya dan menghasilkan grafik seperti yang ditampilkan pada layar. Bisa kita lihat bersama untuk Semen Indonesia, SLG Global, dan Aneka Gas Industri. Dan di sini ada ROA industrinya dari tahun 2016 sampai 2020. Didapatkan persentase ROA seperti yang ditampilkan. Ini grafik yang didapat. Kemudian analisis trennya, kita memasukkan penjualan. Kita masukkan penjualan ke dalam laporan keuangan. Berikut juga kode tahunnya. Lalu penjualan dikali kode X. Kemudian X2 tinggal dikuadratkan. Nah, kita bisa lihat untuk penjualan itu Y, kode X itu tahun. Kemudian ada Y kali X, dan X2 itu tinggal mengkuadratkan dari X, dari tahun. Sehingga dapat dihasilkan dapatkan perusahaan trennya itu seperti berikut. Jadi persamaan trennya itu Y sama dengan 17,014, 605, 045 tambah dalam kurung 8, 001, 250, 713 tutup kurung X. Sehingga didapatkan grafik seperti berikut yang ditampilkan. Mungkin sekian penjelasan dari ketiga perusahaan gabungan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, silahkan bisa diisi di kolom komentar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan kelompok. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Andriana dari kelas akuntansi 4C, NIM 2018-06-10-144. Nah, di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari perusahaan PT Semen Indonesia, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Mungkin yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan produsen semen terbesar yang ada di Indonesia. Ini merupakan perusahaan milik pemerintah dalam kategori BUMN. Pada awalnya, perusahaan ini memiliki nama PT Semen Gresik Persero Tbk. Namun, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa atau RSUSLB, maka disepakati penggantian nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Penggantian dari nama ini juga merupakan awal dari penerapan strategic holding group. Kemudian yang selanjutnya ini ada analisis rasio dari PT Semen Indonesia. Nah, di sini analisis rasio industri. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, di mana dalam rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio, di mana perhitungannya yaitu di mana perhitungannya dari current ratio itu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang selanjutnya itu ada acid test ratio, di mana perhitungannya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada cash ratio. Untuk cash ratio itu perhitungannya kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada working capital to total asset ratio. Perhitungannya aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya yang kedua itu ada rasio leverage. Dalam rasio leverage itu terdiri dari yang pertama ada total debt to total asset ratio, di mana perhitungannya itu total hutang dibagi dengan total aktiva. Kemudian ada total debt to total equity ratio. Perhitungannya itu total hutang dibagi dengan ekuitas. Lalu kemudian ada long term debt to total equity ratio. Untuk perhitungannya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Kemudian ada time interest earn ratio, itu perhitungannya EBIT dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Lalu yang ketiga, untuk rasio itu ada rasio aktivitas. Untuk rasio aktivitas itu terdiri dari total aset turnover. Untuk perhitungannya itu penjualan dibagi dengan total aktiva. Kemudian selanjutnya ada receivable turnover. Untuk perhitungannya penjualan dibagi piutang. Lalu kemudian ada average collection inventory. Untuk perhitungannya piutang dikali 360 itu hari dalam satu tahun dibagi dengan penjualan. Kemudian ada inventory turnover, itu perhitungannya harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Kemudian ada average days inventory, perhitungannya persediaan dikali 360 dibagi dengan HPP, harga pokok persediaan. Kemudian ada working capital turnover, perhitungannya itu penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Untuk rasio selanjutnya itu ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini terdiri dari gross profit margin atau GPM. Itu perhitungannya laba kotor dibagi dengan penjualan. Kemudian ada profit margin atau PM, perhitungannya EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan. Kemudian ada net profit margin atau NPM, perhitungannya itu EAT dikali 100% dan dibagi penjualan. Kemudian ada operating income ratio, perhitungannya penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya, kemudian dibagi dengan penjualan. Kemudian ada return on asset atau ROA.
itu perhitungannya EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. Kemudian return on equity atau ROE, perhitungannya itu EAT dikali 100% dibagi dengan modal sendiri. Kemudian ada return of investment, itu perhitungannya EAT dikali 100% dan dibagi total aktiva. Nah, untuk kemudian ada rasio perbandingan. Di sini rasio perbandingan dari rasio yang berada di atas tadi yang dibandingkan dengan rasio industri itu disajikan seperti berikut. Ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio activity, rasio profitabilitas. Nah, dibandingkan dengan rasio industri. Dan dapat dilihat ini merupakan grafik hasil dari perbandingan rasio PT Semen Indonesia yang dibandingkan dengan rasio industri. Nah, bisa dilihat sama-sama. Kemudian selanjutnya itu ada analisis common size. Analisis common size. Analisis common size yang pertama itu analisis neraca konsolidasi. Nah, cara menghitungnya adalah membagi jumlah aset untuk komponen aset, sedangkan untuk komponen liabilitas dan ekuitas dibagi oleh jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, bisa kita lihat semua di sini untuk komponen dari neraca konsolidasi perusahaan Semen Indonesia, PT Semen Indonesia. Lalu kemudian di bawahnya itu ada yang kedua itu analisis common size laba rugi. Untuk analisis common size laba rugi, cara menghitungnya yaitu dengan menjadikan total pada ini sebagai pembagi semua akun yang ada pada laba rugi dibagi oleh pendapatan. Di sini bisa kita lihat bersama. Hasilnya seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke analisis tren. Bisa kita lihat sama-sama untuk analisis tren. Dalam analisis tren ini, cara menghitungnya adalah membandingkan dari tahun ke tahun. Hanya saja yang menjadi pembagi yaitu tahun 2016. Dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun dasar. Jadi untuk yang menjadi pembaginya itu tahun 2016 karena tahun 2016 itu menjadi tahun dasar. Kita bisa lihat sama-sama di sini analisis tren neraca. Kemudian selanjutnya itu ada analisis DuPont ya. Untuk analisis DuPont hanya memindahkan dari hasil perhitungan sebelumnya yang tersedia di dalam neraca laba rugi serta analisis rasio. Untuk equity kita bisa lihat bersama ini untuk equity multiplier dicari dengan cara membagi jumlah aset dibagi dengan jumlah ekuitas. Nah, bisa kita lihat semuanya dibagi dengan untuk ROE dicari dengan menghitung EAT dibagi dengan modal. Nah, bisa dilihat ini ROE hasilnya seperti 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk analisis cross section dalam analisis ini dibutuhkan data saham yang beredar, total ekuitas dan nilai buku dicari dengan ekuitas dibagi saham yang beredar. Kemudian selanjutnya ROA yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian
Nah, berikut ini merupakan tampilan analisisnya dari tahun 2016 sampai 2020, selama 5 tahun. Bisa kita lihat bersama. Ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis time series. Analisis ini dihitung dengan cara mencari ROI industri terdahulu yang sudah dihitung melalui perhitungan gabungan ketiga perusahaan. Bisa kita lihat bersama. Jadi perhitungannya itu melalui perhitungan gabungan ketiga perusahaan. Dan bisa kita lihat grafik dari perhitungannya itu seperti berikut. Ini untuk grafik perbandingan. Kemudian analisis trennya kita memasukkan penjualan yang terdiri dari laporan keuangan, berikut juga pada tahunnya itu menjadi X, penjualannya Y, kemudian lalu penjualan dikali kode X, kemudian X2 itu dikuadratkan untuk mencari persamaan range-nya, yakni dengan jumlah Y dibagi N merupakan jumlah tahun, lalu jumlah YX dibagi X2 sehingga didapatkan persamaan range-nya seperti yang sudah ditampilkan. Y sama dengan 32035074257 ditambah 30629166556 sehingga diperoleh grafik analisis tren penjualan sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama analisis tren penjualan diperoleh sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menonton. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.